Sekarang kita berada di Brestraat 95 ya. Dahulu Sosro Kartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini ya, pernah tinggal di sini. Ya. Nah, ini ikonnya Leiden ya, bentar. Lambangnya kunci berkait, adanya di jalan nih. Ya. Nah, ini adalah sentrum ya, Sentrum Taman dan Bayu, jalan-jalan ya. Di Leiden. Sentrum di Leiden, di mana banyak pertokoan. Dan tengah ini adalah jalan sepeda ya. Kita Ya, hati. harusnya sepeda baru boleh nanti setelah jam 6 sore. Oh, harus Ini baru jam 5. Ya. Harusnya mereka Benar, jalan. bisa mereka jalan ya. Jalan. Jadi tidak boleh digunakan sepedanya ya. Iya, kadang. Orang-orang nggak bisa. Iya. Ini adalah sentrum di mana banyak sekali pertokoan yang menjual barang-barang khas dari Leiden. Ini apa sih Bunda? Ini snacks gitu sama ada keju. Jadi ini nanti sekitar jam 6 toko-toko Tutup ya? rata-rata pada tutup. Jam 6 sore. Ini karena musim dingin, kalau musim panas Sama sama juga. memang jam 6. Bukan jam berapa mereka rata ya? Tergantung kalau hari Senin biasanya rata-rata jam 12 jam atau jam 1 buka. Oh gitu Tapi ya. kalau hari setelahnya itu jam 10. Oke. Nah, ada satu dan mereka tutup rata-rata jam 6. Tapi ada satu hari namanya Cop Avons ya. Cop itu beli. Ini literally ya. Ya. Avons itu malam. Jadi dalam satu hari itu dia akan buka sampai malam. Oh ada ya. Ada yang toko buka sampai jam 9 malam. Itu tentu aja Hanya waktunya. hari Kamis saja. Jalan apa nih? Ini masih di sekitaran Haarlemmerstraat. Kita menuju ke Brestraat, ke jalan utama. Kalau ini kan sentrum daerah pertokoan. Kalau Brestraat itu juga sebenarnya banyak sentrum, tapi dia adalah jalan utama. Nah, ini ikonnya Leiden ya, bentar. Lambangnya kunci berkait, adanya di jalan nih. Ya. Kunci ini menunjukkan apa ya? Menunjukkan tadi pusuk surga itu. Ya, ini kunci yang diberikan kepada Peter. Peter yaitu ya? Kunci menuju ke surga. Ini wali kotanya. Kita bisa melihat. Nah, ya. Dan di sini ada singa yang bawa kunci ya. Jadi kelihatan banget ini untuk masuk surganya nih ya. Ya. Nah, sampai sini. Dan sekarang masih ya Mbak Ayu, wali kotanya. Kakaknya juga ada Oh, khas nih ya. lambang ya. Sampai Ini lambang kota ya, Leidennya. lambang kota Leiden dikunci seperti ini ya. Iya. Sekarang kita berada di Brestraat 95 ya. Dahulu Sosro Kartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini ya. pernah tinggal di sini. Ini punya dia bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Dia tinggal di sini. Sebuah menyewa. Kos-kosan ya? Iya. Dan beliau itu seorang poliglot, jago berapa puluh bahasa internasional dan berapa nggak salah 10 atau berapa bahasa lokal. Oh, bisa lokal ya. Dan dia yang menginspirasi Kartini Untuk bisa menjadi melakukan wanita ya. emansipasi wanita. Ada perjalanan pilgrims ya. Nah, perjalanannya ya. 1609 Iya. English Religious Refugees Oke. datang di Leiden. Oke. Nah, inilah Leiden University ya. Jadi kita tahu
mahasiswa salah satunya adalah Ayu di sini ya. Udah di sini. Jadi ini Leiden tadi awalnya adalah gereja ya? Ya. Kan di jalan Spanyol, kemudian Ali Budi bebas, diberikan dua hal ya? Ya. Mau bebas pajak atau menjadi university gitu ya? Jadi milihnya universitas pilihan institut. Ya. Nah ini kita masuk nih ya, Ya. ke Universitas Leiden. Nah, ini adalah ininya nih. Lambangnya ya? Lambang. Praesidium Academia Lugdunum Batavia Libertatis. Ya. Nah, Nah ini orang Indonesia pertama yang sekolah S3 tahun 19. Tahun berapa? 19 berapa? beliau lulus di tahun 1913. 13 ya lulusnya ya. Ini ada ruangan di mana tempat tanda tangan mahasiswa ya. Ya. Yang udah lulus nih ada gambarnya dua nih. Ini yang nggak lulus ya. Nah, Jadi di dalam surat capture ini, nah ini yang lulus. ada beberapa saintis ternama, Mm-mm. yaitu Albert Einstein diantaranya. Iya. Terus juga ada orang Indonesia, Anak Agung Gede Agung. Oh, Juga ada Nelson Mandela di sini. oh di sini ya. Ya. Waduh. Nah, kalau gambar ini, Ya. gambar-gambar seperti ini, terus Ya. tadi gambar yang kita menuju ke Ya atas, betul. itu ceritanya, konon ceritanya ada orang yang terjebak di dalam sini Ha-ha. beberapa hari. Ya. Karena dia tidak ada yang buka, akhirnya dia bikin lukisan. Oh begitu ya. Biasanya kalau PhD dia Ya. nanti akan Oh, untuk PhD ya? disertasinya di sini. Di sini ya. Nah, wah lumayan juga nih ya. Dan itu PhD ya. Ini ada Hortus Botanicus nih ya. Kita lihat sebentar dalamnya ada apa. Nah ini adalah tempat tanaman-tanaman nih ya. Iya, termasuk ada tanaman dari apa? Tropis, tropical country. Oh gitu ya. Juga di sini ada satu bunga bangkai. Oh ada di sebelah mana ya? Satu. Aduh, di dalam. Dalam sini kita nggak bisa masuk ya. Sudah tutup ya, maaf. Iya. Dan ini Tapi ada bunga dijadikan- bangkai di sini ya. Ya. Jadikan ada apa? Pohon pisang. Dan Oh, ini ya? dijadikan seperti museum. Kalau untuk S3 tuh, sidang, ya. untuk S3 Hmm. itu di samping kanan dan samping kiri akan ditemani oleh Pendampingnya yang namanya gitu ya? Paranim, ya. Paranim Pendampingnya namanya? Paranim. Oh, oke. Saya rasa itu hanya budaya yang berkembang di Belanda. Ah, Nah, Paranim ini dulunya ya. tugasnya adalah membantu menjawab Hmm. ketika orang yang Sidang di tuh tengahnya itu katakan mungkin pingsan, Oh tidak gitu. sadarkan diri. Jadi yang Paranim itu turut bertanggung jawab atas apa yang ditulis oleh. Oh enak juga kalau itu saya mau pura-pura pingsan aja. Biar Nah. jawabnya Paranim aja. Tapi kesini apa ya, Paranim mungkin hanya untuk membacakan dalil. Oh. Jadi kami kan biasanya kalau di Leiden itu ada beberapa dalil yang harus kami Hipotesis gitu ya. tulis ya. Heeh. Nah itu, dan biasanya mengatur apa jumlah tamu yang akan datang, Oke. menyebarkan undangan, memberikan disertasi ke profesor, ke Oh, Paranim itu Paranim yang ngerjainnya ya. iya tugasnya Nah. jadi seperti itu. Oke. Nah sekarang Ayu sendiri suka dukanya apa nih di sini? Di Leiden ini kan Ayu bisa Apa ya? di sini. Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya banyak, dukanya ya juga ada. Wah, sukanya lebih banyak berarti harus banyak yang sekolah ke sini dong kalau banyak sukanya ya. Iya. Iya. Dukanya paling mungkin Jauh dari karena keluarga kita ya? jauh dari keluarga dan Oke. terutama musim dingin. Iya. Percaya atau tidak, ketika musim dingin jarang matahari ada, itu bikin kita gloomy. Dan itu bisa menyebabkan depresi. Oh, iya Nah, iya. salah iya. satu keunggulannya orang Indonesia adalah kita senang berkumpul dengan teman-teman, itu sangat Membantu ya. Ya, Jadi makanya harus banyak bersosialisasi ya. iya betul. Habis kebanyakan mahasiswa sekarang tuh banyak bersosialisasinya dengan gadget. Harusnya dengan manusia lagi ya, lebih banyak ya. Dan gitu.
Di perjalanan saya ini mau pulang lagi ke Leiden Central, ternyata ada gerbang nih yang cantik nih ya. Gerbang apa namanya nih ya? Ternyata panjang banget namanya ya. Gerbang ini. Untuk foto-foto cantik banget ya nih ya, foto-foto. Nah, sekarang kita akan menuju ke jalan Noordeinde ya. Nah, ini rumah dari Bapak Ahmad Subarjo ya, Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Jadi rumahnya beliau tuh dulu pakai untuk ini ya, apa diskusi ya? Iya. 32 mana ya? Kita lihat 32 ya. Kita sekarang mau menuju 32, ini masih 28 nih. Jadi nomor 32 ini adalah rumahnya beliau, rumahnya Ahmad Subarjo, Menteri pertama Luar Negeri Indonesia yang tinggal di sini ya. Dan tempat kumpul-kumpulnya, nongkrong-nongkrongnya nih masuk Indonesia ya. Iya. Setiap mau hujan mesti kesini dulu ya. Iya betul. Sambil melihat kepala kerbau dengan bendera merah putih ya di tangahnya. Iya. Waduh. Merah putih yang di tengahnya ada kepala kerbau. Ya, sekarang sudah menjadi restoran Piccolino ya. Restoran Italia. Sekarang kan melewati lagi, melihat ada molen ya, kincir angin ya. Yang tadi molen de Valk, yang ini adalah molen de Put ya. Kita lihat ya. Tanda kunci lagi nih, Leiden ini selalu ada kunci ya, supaya masuk surga ya. Siapa yang mau masuk surga, datang ke Leiden ya. Nah ini tadi gerbangnya, kalau dari depan seperti ini ya. Gerbang Moorsport 16, ada 1669 nih ya gerbangnya, tulisannya. Kita bisa lihat nih. Iya. Moorsport tahun 1669. Nah, ada Meriam juga nih ya, ternyata. Zaman dulu nih ya. Kita supermarket Aldi ya. Gimana kalau untuk mahasiswa gimana nih? Untuk mahasiswa beli di supermarket chain seperti Aldi atau Direct atau Complete itu murah. Oke. Atau kalau misalnya agak mau mahal sedikit, bisa ke Jumbo. Oh Jumbo ya. Barangnya juga beda. Barangnya beda? Warnanya beda. Atau mau lebih mahal lagi ke Albert Heijn. Jadi Albert Heijn, biasanya mahasiswa akan pilih yang lebih murah. Iya. Jadi Aldi ini yang termurah untuk mahasiswa, cocok banget ya. Ini ada dekat banget nih dengan Leiden Central nih ya. Ini ada Jumbo juga nih ya. Cuma Jumbo agak sedikit lebih mahal. Oke. Sekarang saya udah mau pulang lagi ke Bijlmer ya, untuk pulang ke Amsterdam. Dan kita sifatnya di sini berhenti dulu di Schiphol ya. Nah, saya sebelum mengakhiri ya kepulangan saya ke Amsterdam lagi, saya ngobrol dulu dengan Mbak Ayu nih. Ya, boleh. Mbak Ayu jadi mau kerja di sini aja nih? Kita lihat takdir membawa saya kemana. Oke ya. Jadi Mbak Ayu banyak sukanya daripada dukanya ya. Dukanya apa sih? Satu aja dukanya. Yaitu tadi kalau misalnya lagi winter gini, matahari jarang sekali ada. Itu pengaruh ke mood kita. Oke, itu ya. Dan juga ketika ada masalah dengan profesor atau masalah dengan kampus, itu juga cukup membuat pusing kepala. Oke. Terus kalau biaya hidup gimana? Nah, biaya hidup. Kita harus pintar-pintar pilih supermarket chain yang memang menyediakan barang-barang murah. Seperti tadi saya bilang, Aldi, Hoogvliet, atau Direct itu cukup murah. Terus rata-rata berapa sih seharinya keperluannya kalau untuk mahasiswa di sini? Keperluan rata-rata pengeluarannya? Pengeluaran kalau untuk makan doang sih sebenarnya lebih enak kalau kita masak sendiri. Oke. Itu kalau misalnya masak sendiri, katakan kita beli untuk 1 minggu 50 euro, cukup. Daging, terus ayam, sayuran itu cukup ya. Tapi kalau misalnya harus pergi keluar, makan satu kali saja itu habis sekitar 9-10 euro. Jadi lebih baik masak sendiri ya? Masak sendiri, itu lebih aman. Jadi itu untuk mahasiswa Indonesia yang akan sekolah di sini masak sendiri. Ya. Kemudian kalau biaya transport gimana nih? Nah, kalau kebetulan saya tidak pakai kereta atau bis, saya pakainya sepeda.
Transportasi utama sepeda. Beli berarti sepedanya atau minjem? Iya, beli. Beli. Jadi awal-awal itu investasi banget. Iya. Saya beli bekas 150. Itu sudah 6 tahun menemani saya. Waduh. Ya. Ya, jadi sepeda lah daripada kita sambil olahraga ya. Ya. Oke. Katanya sih yang tahan lama bagus itu biasanya Gazelle, Batavus, Vogue juga ya. Oke. Terus kalau yang soalnya ini apa? Biaya sekolah gimana? Itu udah dibayarin atau bayar sendiri nih? Kalau untuk PhD Ya. itu memang dibayarin karena dapat beasiswa. Ya. Cukup. Oke, Ya lumayan kalau untuk bayar sendiri 10.000 1 tahun. Wah, 10.000 Ya. euro ya untuk tahunnya. Ya, 10.000 euro 1 tahun. Itu PhD ya. Kalau S1 Ya. Nah, aduh kalau S1 saya kurang paham ya. paham. Cuma kalau untuk S2 antara orang European Union dengan non European Union dibedakan dan besarannya bisa untuk non European Union itu lebih tinggi 10 ya? kali lipat. Wah, Per 1 tahunnya. Kalau tidak salah sekitar saya lupa mungkin 12.000 atau 20.000. berarti lebih dari beasiswa ya? Ya. Ya, di Indonesia kan ada beasiswa LPDP itu kalau nggak salah, Betul, ya kan? ada Bisa ke beasiswa situ ya. LPDP. Kalau Ya. Mbak Ayu sendiri beasiswa dari Unpad kan dari melalui LPDP atau Saya dari apa? LPDP. LPDP Sampai ya? tahun keempat. Oh, tahun keempat. Setelah itu kalau lebih dari tahun keempat bayar sendiri. Bayar sendiri. Wah, Cari uang sendiri. tapi bisa sambil kerja kan? Bisa sambil kerja kan, Mbak Ayu? Bisa sambil kerja di sini dan kebetulan teman-teman juga bisa sambil nyambi yang tidak gitu. mengganggu jam untuk risetnya. Oh, iya. Ada banyak seperti misalnya loper koran, kerja bebersih, Ya, atau di restoran. Ya, Jadi itu jamnya berapa dapatnya? Berapa? sekitar 9 sampai 15 euro per jam. Ya? Oke. Ya. Dan kita boleh membeli berapa jam juga ya? Iya, Nggak betul. perlu. betul. Wah, itulah cerita singkatnya dari Mbak Ayu, Iya. mahasiswa S3 di bagian Saya ekonomi antropologi. ekonomi antropologi. Ya, ekonomi antropologi itu jadi maksudnya ekonomi seperti apa tuh? Saya menelitinya tentang institusi tradisional di Jawa Tengah, yaitu Jimpitan. Oh, Jimpitan. Iya. Iya, Ya. iya. Nah, kita tunggu nanti disertasi dari Mbak Ayu Ya, insya Allah sehingga tahun ini. tahun ini selesai dan bisa berperan nanti di Indonesia. Itu Ya, insya Allah. melihat apanya nih dari tradisional Jimpitan itu apanya yang dilihat sama Mbak Ayu? Utamanya adalah bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh orang lokal itu wajib diketahui oleh para pembuat kebijakan, agar ketika mereka membuat kebijakan mereka considerate atau memperhitungkan pengetahuan orang lokal, sehingga kebijakannya dampak positifnya lebih terasa lagi. Oke, kebijakan-kebijakan peraturannya, bagaimana untuk marketnya mungkin ya? Iya, dan supaya lebih sustainable. Oke, sustainable. Oke. Ya. Inilah wawancara dan jalan-jalan saya di Leiden ya. Jadi yang mau ke Leiden minta antar, semoga Mbak Ayu bisa di sini ya. Kalau udah lulus, saya harap bekerja juga di sini ya. Sehingga saya pun bisa kembali ke sini untuk jalan-jalan lagi diantar oleh Mbak Ayu. Nanti akan saya sampaikan nomor teleponnya, boleh ya Mbak Ayu ya? Boleh. Nah, nanti yang orang Indonesia yang mau ke sini, saya akan kirim nomor teleponnya, nomor HP-nya, nanti saya akan tuliskan dan silahkan hubungi beliau untuk jalan-jalan. Pokoknya asik deh jalan-jalannya. Saya hanya setengah hari tapi sudah cukup banyak yang dilihat. Nah, inilah hari kedua saya di Leiden dan besok saya akan berangkat ke Brussels atau ke Amsterdam Central ya. Jangan lupa di subscribe, like, share dan komen. Bye.